Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara. Amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dari seri topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar topik ini saudara, supaya kita semakin mengalami jawaban-jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Kita berdoa dengan benar, kita mengerti bagaimana seharusnya berdoa, dan kemudian kita akan mengalami jawaban Tuhan dalam doa-doa kita. Saudara, Allah rindu bekerja dan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan melakukannya ketika kita hidup berdoa. Dan dalam kita berdoa pun Allah kita sebenarnya ikut bekerja, ikut campur tangan, supaya kita bisa berdoa dengan benar, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, lalu kemudian Dia akan melakukan perkara besar yang menjadi bagiannya, yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dalam kehidupan kita hidup dalam doa, dan kita berdoa dengan benar, dan kemudian kita akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan kita kepada Allah. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30 saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 30 demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja,
Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah penegasan dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, di mana dia menegaskan bahwa dalam penderitaan yang sedang kita pikul sekarang, dalam penderitaan yang sedang kita tanggung sekarang, kita tetap hidup dalam pengharapan. Kita harus tetap hidup dalam ketekunan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu kita tahu bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang kita nantikan, yang paling kita dambakan. Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan kita, yaitu sorga yang mulia, yaitu keselamatan yang kekal. Hanya Paulus menegaskan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini kita harus tetap kuat, kita harus tetap tekun, dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah, dan kita akan menerima apa yang kita harapkan itu setelah kita menanggalkan tubuh kita, dan kita akan masuk ke kekekalan yang mulia. Nah, kemudian Paulus menegaskan, saudara, dalam penantian yang tekun itu, kita harus hidup berdoa. Paulus menegaskan bahwa kita harus hidup dalam doa. Dan kemudian mulai ayat 8 di sana dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam doa, maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa saudara, kalau kita menjalani tahap atau waktu penantian ini dengan hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah dalam penderitaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Penderitaan yang sedang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, penderitaan yang harus mereka tanggung ketika mereka menjalani hidup dalam iman pada zaman itu. Saudara, ada seringkali pemahaman salah dalam hal ini, di mana firman Tuhan ini berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Satu kali ada satu dosen di sekolah teologi, pada waktu itu saya masih mahasiswa, lalu dosen ini bertanya, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu dia berkata, apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Jelas di sini firman Tuhan berkata segala sesuatu. Kalau begitu bagaimana dengan dosa? Kalau begitu bagaimana jika ada orang berzina? Kalau dikatakan segala sesuatu, berarti itu pun sebenarnya bisa diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ke depan. Wah, ketika saya dengar itu, saudara, hati saya langsung panas. Ini penafsiran yang kebablasan, ini penafsiran yang sesat, ini penafsiran semau dia sendiri.
Jelas di sini bahwa sebelumnya Paulus berbicara tentang penderitaan. Di ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Dan kita harus tetap berharap. Dan dalam pengharapan itu, dalam perjalanan pengharapan itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu ada penderitaan di sana yang harus kita tanggung. Dikatakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita hidup dalam doa. Nanti kita lihat bagaimana harusnya kita berdoa. Paulus juga mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup dalam doa. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, saudara, adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika kita hidup dalam doa, Tuhan akan kerjakan penderitaan sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami penderitaan? Dan ketika saudara mengalami penderitaan, saudara mulai mengeluh. Kenapa sih Tuhan ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah melakukan yang baik? Bukankah aku setia mengikut Tuhan? Setia melakukan apa yang harus kulakukan? Tetapi kenapa ini masih bisa terjadi? Mungkin saudara berkata, bahkan aku melayani Tuhan, aku memberi milik Tuhan, aku memberi persembahan bagi Tuhan, aku melakukan segalanya yang harus aku tanggung jawabi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kenapa ini terjadi? Kenapa beban ini, masalah ini, persoalan ini, penyakit ini terjadi? Saudara, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lakukan dalam penderitaan itu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Saya banyak mengalami, saudara, bahwa Allah bekerja dalam penderitaan itu. Saya mengalami di awal-awal saya merintis, saudara. Begitu sulit tantangan yang harus saya hadapi. Pada waktu itu saya seorang anak muda yang masih umur 19 tahun, saya pergi untuk merintis. Saya harus menghadapi begitu banyak tantangan yang bagi seorang anak muda 19 tahun seharusnya masih menggunakan waktu untuk apa yang dia senangi, masih mengharapkan orang tua dan sebagainya. Tetapi saya sudah merantau, saya merintis gereja. Ada begitu banyak tantangan, baik tantangan dalam kebutuhan hidup, tantangan dari lingkungan, ada begitu banyak, saudara. Bahkan tantangan dari gereja tetangga. Begitu banyak tantangan. Situasi pada waktu itu sangat sulit, sangat mengerikan. Karena sedang ada perang di daerah ini antara OKP, saudara. Jadi situasi begitu mengerikan, itu tantangan. Tapi saya masih mengingat bahwa satu-satunya kekuatan dalam hidup saya ketika saya menjalani semuanya itu adalah doa. Dan benar, hari ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa Allah mendatangkan segala tantangan itu menjadi kebaikan. Karena melalui tantangan itu saya diproses begitu luar biasa oleh Tuhan. Sehingga ketika aku terus bertahan, kuat oleh karena doa, terus berdoa dan terus berdoa, akhirnya aku melihat Tuhan memproses, dan proses itu begitu bermanfaat dalam aku melayani Tuhan. Belum lagi ketika menikah dan kemudian istri saya sakit parah. Di situ kebutuhan masih sulit, saudara, kebutuhan hidup saja hari-hari sulit sekali, apalagi istri saya sakit parah. Di situ saya diproses oleh Tuhan. Allah bekerja melalui situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagaimana saya harus mengandalkan Dia dalam segala kebutuhan untuk berobat, kebutuhan hidup dan sebagainya. Sehingga aku mengalami mujizat demi mujizat, dan sampai hari ini aku mengerti benar bagaimana mengandalkan Tuhan, saudara. Bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan aku melihat mujizat demi mujizat. Jadi berbicara tentang Allah mendatangkan segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saya paham akan hal itu. Dan saya rindu saudara memahami hal itu juga. Artinya sekalipun saat ini saudara menderita, sekalipun hidup saudara berat, beban saudara berat, saudara sedang sakit, persoalan saudara besar, Allah bisa turut bekerja di sana.
untuk memprosesnya, memakainya untuk kebaikan bagi saudara. Saudara ingat Yusuf? Yusuf diproses melalui tindakan abang-abangnya. Yusuf juga diproses melalui tindakan istri Potifar. Yusuf juga diproses di dalam penjara, dan melalui proses demi proses yang dia alami akhirnya naik ke istana. Artinya saudara, semua penderitaan itu sudah dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yusuf. Bedanya dengan Musa saudara, Musa yang ada di istana, lalu kemudian dia langsung mau bertindak. Tetapi ada tindakan yang salah ketika dia mau membela bangsanya dengan cara membunuh. Itu tindakan yang salah sehingga dia harus diasingkan oleh Tuhan dan jadi penggembala selama 40 tahun. Di sana dia diproses lagi, dan akhirnya dia siap memimpin orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Artinya apa? Tuhan memakai proses itu, sekalipun itu sangat sulit, sekalipun itu kita harus hadapi dengan penuh penderitaan, tetapi Tuhan bisa memakai proses demi proses itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam proses itu? Berdoa. Tetap berdoa dalam menjalaninya. Dan di sini berbicara tentang doa saudara, saya rindu kita belajar tentang 3 hal tentang doa. Bagaimana kita menjalani hidup kita dalam masa-masa sulit sekalipun di dalam doa, supaya Tuhan pakai semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita ke depan. Maka berbicara tentang doa, ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal pertama di sini ditegaskan saudara bahwa kita harus berdoa dalam Roh. Karena dikatakan bahwa Roh itu membantu kita dalam berdoa. Dia membantu kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh itu yang mengajari kita. Bahkan Roh itu sendiri yang akan berdoa bersama dengan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam doa-doa kita. Kita harus merindukan Roh Kudus berkarya dalam doa-doa kita. Dia bekerja dalam doa kita. Dia mengajari kita bagaimana seharusnya berdoa. Saudara, kalimat yang mengatakan bahwa Roh itu juga Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang ada situasi-situasi, ada kondisi-kondisi yang begitu berat. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada kata yang terucap. Tidak ada kalimat-kalimat yang indah yang terucap. Itu hanya berupa tangisan. Itu berupa jeritan hati kepada Tuhan. Dan aku merasakan Roh Kudus begitu dahsyat bekerja di sana. Itu yang dimaksudkan di sini bahwa Roh bekerja, Roh sendiri bekerja, berdoa bagi kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang kita ucapkan kepada Allah, yaitu dalam bentuk tangisan, dalam bentuk seruan kepada Allah. Saudara harus memahami apa artinya berdoa dalam Roh, di mana Roh yang menolong saudara berdoa. Karena sebenarnya kita tidak tahu berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mengajari kita. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa mengajari saudara berdoa? Pertama, Roh itu harus ada dalam diri saudara. Itu yang menjadi pertanyaannya. Sudahkah Roh Allah ada di dalam diri saudara? Kalau Roh Allah belum ada dalam diri saudara, bagaimana Roh Allah itu berdoa untuk kita? Bagaimana Roh Kudus itu berdoa untuk saudara? Jadi yang pertama, pastikan Roh Allah itu ada dalam diri saudara. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya Roh Allah ada dalam diriku? Dengar, untuk Roh Allah ada dalam hati saudara, maka saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika saudara percaya, di sanalah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Karena Roh Kudus itulah yang ikut bekerja untuk membuat saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu masuk dalam diri kita untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjalani hidup kita dalam iman, maka Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, menghibur kita, mengajari kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan salah satu lagi yang dikerjakan Roh Kudus adalah menolong kita dalam berdoa. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, pastikan saudara
sebelum terlambat. Karena saudara tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi saudara kesempatan. Tanpa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara mati, saudara pasti masuk neraka. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, dan kita bisa memasuki jalan ke sorga itu kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Dan ketika saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus sudah memenuhi hati saudara. Nah, ketika Roh Kudus itu hadir di sana, maka yang akan dia kerjakan adalah dia akan berdoa untuk saudara. Dia akan menolong saudara dalam doa. Bahkan saat kita tidak mengerti lagi, hanya tangisan yang bisa terucap, di sana pun Roh Kudus turut bekerja untuk menolong saudara berdoa dan menaikkan doa-doa itu kepada Allah. Karena dikatakan tadi bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu berdoa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus itu menolong kita berdoa kepada Allah. Hari ini, berdoalah dalam Roh. Pastikan Roh Allah ada dalam diri saudara, dan mulai berdoa dalam Roh. Salah satu cara berdoa dalam Roh adalah berdoa dalam bahasa Roh. Ada perdebatan apakah Roh itu karunia atau Roh itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak masuk kepada perdebatan itu saudara. Tetapi yang saya alami adalah ketika Roh Kudus memenuhi hatiku, mulai aku bisa berbicara dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Dan firman Allah berkata bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa kepada Allah, dan Allah mengerti bahasa-bahasa yang kita ucapkan. Itu sebabnya ketika aku berdoa, seringkali aku berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika aku berdoa dalam bahasa roh, itu ada keintiman yang luar biasa dengan Tuhan saudara. Ada persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Ada keindahan yang begitu aku nikmati dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari buka hati saudara. Buka hatimu untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan biarkan Roh Kudus itu juga yang mengaruniakan bahasa rohnya kepada saudara. Dan ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga akan membuat saudara mampu berbicara dalam bahasa roh, berbicara dalam bahasa lidah, berbicara dalam bahasa asing. Dan kemudian ketika saudara mampu berbicara dalam bahasa asing yang dikerjakan oleh roh, maka akhirnya saudara bisa berdoa dalam roh melalui bahasa roh, dan saudara akan mengalami betapa indahnya keintiman dengan Tuhan ketika saudara berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa roh. Mari alami itu saudara, alami itu. Jadi yang pertama, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, di mana melalui doa itu kita akan mampu menjalani hidup kita, dan kemudian Tuhan juga turut bekerja, bahkan dalam masalah penderitaan sekalipun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita berdoa dan berdoa dalam roh. Itu yang pertama saudara, berdoa dalam roh. Lalu yang kedua, ayat yang ke-27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika roh itu berdoa, menolong kita dalam berdoa, dia menolong kita berdoa dalam hati nurani kita. Dan kemudian ketika kita berdoa dalam roh, berdoa berdasarkan hati nurani kita, di mana Roh Kudus juga bekerja di hati nurani kita, maka dikatakan bahwa roh itu dan hati nurani kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita menaikkan doa kita, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Maka doa-doa kita akan dijawab, maka kita akan mengalami rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, penderitaan-penderitaan sekalipun Allah bisa ubah menjadi mujizat. Allah bisa ubah menjadi perkara-perkara besar. Yang kedua yang harus kita miliki dalam menjalani hidup kita dalam doa adalah kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah saudara, sudah pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena seperti sering kali saya sudah tegaskan di video-video sebelumnya, kalau kita berdoa memohon
sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan itu tahu masa depan. Saudara, pernahkah saudara bermaksud baik dan saudara pikir apa yang saudara kerjakan itu baik dan kemudian hasilnya fatal? Apakah saudara pernah mengalami itu? Mungkin setiap kita pernah mengalami itu, saudara. Kita berpikir baik, bermaksud baik, kita kerjakan, tapi ternyata hasilnya fatal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak tahu hari esok. Karena kita tidak tahu nanti, sekalipun kita lihat ini baik, kita kerjakan yang baik, kita tidak tahu ternyata hasilnya fatal. Kalau kita sudah tahu sebelumnya, maka kita tidak akan lakukan sekalipun itu nampaknya baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesudahnya lah. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu nantilah. Maka akhirnya kita mengerjakan apa yang kita pikir baik dan akhirnya mendatangkan malapetaka. Tetapi Tuhan, Dia tahu hari esok. Itu sebabnya Dia bekerja berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya, bahwa apa yang mendatangkan kebaikan untuk hari esok, itulah yang akan Dia kerjakan. Nah, itu sebabnya Dia menghendaki supaya apapun yang kita kerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan pada hari esok. Nah, itu artinya juga bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya. Karena dengan berdoa sesuai dengan kehendaknya lah, maka akhirnya kita akan menerima kebaikan di hari esok. Karena kehendak Allah adalah kehendak atau kemauan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Bahkan penderitaan sekalipun, Dia mau ubah itu, Dia mau pakai itu, Dia mau proses itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Intinya, saudara, Tuhan hanya rindu supaya hari esok kita lebih baik. Kenapa Dia rela mati di kayu salib? Dia mengorbankan segalanya. Karena Dia rindu hari esok kita, yaitu kekekalan. Itu baik. Kita masuk ke sorga yang mulia yang tidak terungkapkan dengan kata. Itu yang Tuhan mau. Dan selama hidup kita di dunia ini juga, Tuhan mau hari esok kita lebih baik. Tidak ada Tuhan yang mau supaya hari esok kita buruk. Tidak ada pikiran Tuhan sama sekali seperti itu. Tuhan mau hari esok lebih baik. Saudara lihat kehidupan Ayub sekalipun Tuhan izinkan dia diproses, tetapi bukankah hari esoknya jadi lebih baik? Artinya apapun kondisinya, apapun keadaannya, intinya Tuhan mau hari esok lebih baik. Sehingga Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di hari esok. Itu sebabnya segala sesuatu yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendaknya lah adalah untuk kebaikan di hari esok. Demikian juga dalam doa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan kehendak Allah? Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membawa kita dalam doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, doa yang kita naikkan haruslah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita di masa depan. Mari saudara, jalani hidup saudara dalam doa dan berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Cari kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan semakin bekerja dan saudara akan semakin peka dengan suara Roh Kudus. Dan ketika saudara semakin peka dengan suara Roh Kudus, saudara akan semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan saudara. Mari tekun berdoa dalam roh dan tekun berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kemudian saudara, yang terakhir, doa yang kita naikkan itu ada di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Doa yang dinaikkan harus doa yang didasarkan, dilandasi kasih akan Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa saudara, tetapi doa-doa yang dinaikkan itu adalah doa-doa keegoisan. Doa yang penuh dengan keegoisan. Doa-doa yang dinaikkan itu hanya doa-doa permohonan. Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan memberkati. Hanya itu saudara.
Seharusnya doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Diawali dengan doa, ungkapan kasih kita kepada Allah. Baru kemudian kita memohon apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita di hadapan Tuhan. Doa itu harus merupakan doa sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Terlalu banyak orang yang berdoa dan kemudian marah kenapa doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan? Atau saudara berdoa karena saudara butuh? Terlalu banyak orang yang berdoa hanya karena butuh. Memohon di hadapan Tuhan hanya karena butuh. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang meminta doa kepada kami sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa, bahkan kadang-kadang berpuasa untuk jemaat ini. Tetapi setelah tujuan mereka tercapai, keinginan mereka tercapai, akhirnya mereka menjauh lagi dari Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka berdoa bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka berdoa karena mereka merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu. Mereka berdoa karena mereka rindu mengalami mujizat. Ada orang yang keluarganya sakit, saudara, dan sudah hampir mati, sudah membiru karena ada masalah di jantungnya. Lalu kemudian orang ini meminta doa, dia memohon doa. Lalu kemudian kami berdoa, kami menangis berdoa, jangan sampai keluarganya ini lewat. Dan kami berdoa menangis. Dokter saja sudah bingung, saudara. Dokter saja tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi yang dahsyat adalah akhirnya keluarganya ini diselamatkan dan hidup dan sehat sampai hari ini. Tetapi menyedihkan sekali, saudara, bahwa yang terjadi mereka selalu saja jauh dari Tuhan. Mujizat demi mujizat ekonomi mereka sudah dipulihkan, mujizat sudah banyak dialami, tetapi selalu saja jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam dosa. Doa-doa itu dipanjatkan, dimohonkan karena butuh, bukan karena benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi bagi saudara hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa saudara yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Saudara berdoa memohon di hadapan Tuhan karena saudara begitu mengasihi Dia. Bahkan saudara, Allah itu sudah tahu sebelum kita meminta, Dia sudah tahu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Artinya Tuhan sudah tahu dan Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Yang Tuhan mau lihat dalam diri kita adalah apakah kita mengasihi Dia. Ketika kita berdoa, adakah ungkapan kasih kepada Tuhan? Ketika kita memohon di hadapannya, adakah ungkapan kasih kepada Dia? Kalau doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang didasari kasih kepada Tuhan, maka lihat apa janji firman Tuhan, saudara. Di ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita ketika kita berdoa dan mengasihi Dia. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Ada masalah, persoalan yang saudara alami di hadapan Tuhan, dan kemudian saudara mohon dan belum juga menerima jawaban dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara menaikkan doa-doa itu didasari oleh kasih yang dalam kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Masih dari seri bagaimana kita mengalami jawaban doa. Dan kita sudah belajar, saudara, bahwa dalam hidup ini akan selalu ada penderitaan, khususnya seperti yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu di Roma. Mereka mengalami penderitaan. Saya dan saudara, di zaman modern ini, penderitaan kita mungkin versinya berbeda. Tetapi dalam semua penderitaan itu, Allah bisa bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita hidup berdoa.
Dan doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa dalam roh, karena rohlah yang sanggup menolong kita, yang mampu menolong kita bagaimana harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa-doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik. Dan doa itu juga harus dipanjatkan dengan mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, mari terapkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan saudara menaikkan doa-doa di dalam roh. Hari ini ada pergumulan saudara, ada beban berat saudara, ada persoalan dalam hidup saudara. Belajarlah berdoa dalam roh. Naikkan doa-doa saudara dalam roh. Minta tolong Roh Kudus memenuhi saudara. Dan biarlah saudara berserah kepada roh, dan roh yang akan menuntun saudara, mengajari saudara bagaimana seharusnya berdoa yang benar dalam roh. Dan kalau Roh Kudus itu yang menolong saudara dalam berdoa, maka roh itu akan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah, saudara akan menerima apa yang saudara doakan, karena Tuhan akan menyatakan jawabannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang terakhir saudara harus berdoa dalam kasih kepada Tuhan. Saudara harus dasari doa-doa saudara dalam kasih kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, berdoalah. Dan naikkanlah doa-doa saudara dalam roh, dalam kehendak Tuhan, dan dalam kasih akan Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan malam hari ini, iman saudara kembali dikuatkan, dan kerinduan saudara untuk berdoa kembali dibangkitkan. Dan Tuhan kiranya menolong saudara untuk berdoa dalam roh. Tuhan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menolong saudara dalam doa dan tetap mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong setiap saudara, apapun pergumulan hidup saudara saat ini. Mulai naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa dalam roh, doa dalam kehendak Allah, doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah bekerja, menyatakan mujizatnya, menyatakan jawaban-jawaban terhadap doa-doa saudara di hadapannya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Namun sebelumnya mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, dalam kami menjalani kehidupan kami ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Dan mungkin anak-anak-Mu ini juga saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan yang berat dalam kehidupannya. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tolonglah kiranya anak-anak-Mu ini, tolong mereka. Tolong mereka untuk Engkau campur tangan, sehingga situasi yang sulit sekalipun, situasi yang berat sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang berbeban berat, persoalan mereka berat, penyakit mereka parah, tetapi Engkau ikut campur tangan dan mengubah keadaan mereka, dan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini dalam segala masalah persoalan mereka. Bekerjalah Engkau di sana, bertindaklah Engkau di sana untuk mengubah segala masalah persoalan mereka menjadi mujizat. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan, yang menolong mereka ya Tuhan, untuk mampu menghadapi segala tantangan yang mereka alami, untuk menyerahkan semuanya supaya Tuhan ubah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan ajar anak-anak-Mu ini hidup dalam doa ya Tuhan. Ajar mereka hidup dalam doa. Roh Kudus, tolong mereka untuk berdoa dalam roh. Ajari anak-anak-Mu ini ya Roh Kudus, untuk mereka bisa mampu berdoa dalam roh. Karena ketika mereka berdoa dalam roh, mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika mereka berdoa dalam roh, maka roh itu yang akan menolong mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian doa yang sesuai dengan kehendak Allah akan Tuhan lakukan mujizat.
Tuhan akan lakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang yang berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk berdoa dalam roh. Tolong mereka Tuhan, dan ajar juga anak-anak-Mu ini menaikkan doa-doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka, bukan egoisme mereka, tetapi doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk berdoa dengan mengasihi Engkau, sekalipun beban mereka berat saat ini, sekalipun semuanya serba sulit saat ini, tetapi ajar mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, tidak pernah undur, tidak pernah lemah, tapi mereka akan tetap menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Dan doa-doa yang mereka naikkan adalah doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan mereka. Ajar mereka berdoa dalam roh, dalam kehendak Allah, dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, hamba percaya Engkau yang akan menolong kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau yang akan campur tangan dalam hidup mereka. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka di dalam doa ya Tuhan, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, Tuhan kiranya menjawab doa-doa dan seruan mereka. Hamba akan terus menopang mereka dalam doa, dan Tuhan hamba mohon Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat doa, dan bersyukur ya Tuhan sebentar lagi kami bisa berdoa syafaat bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka.
Engkau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua
anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur. Berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini, Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.